Dulu kita akan mereaksi kembali warung sobat cuy. Sudah lama cuy gua nggak lihat ini. Tapi begitu ya. Kita lihat dulu. Kita dulu yang nonton tapi kita pernah komen. Nanti yang viral si Cika. Ya, kadang ada juga channel teman biasa. Ganti lah cuy. Apa ya? Yang itu dari internet. PSD teman sampai mati. Banyak cara bayar hotel sampai tiket pesawat. Booking di Agoda. Oh iya, sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya cuy, agar kita mulai dalam 3, 2, 1. Warung sobat. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Halo sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Toko kartun yang jualan pulsa. Waduh, Polsek Toso ya langsung. Toko kartun yang jualan pulsa. Pas, nggak tahu. Tuh kartu yang jualan pulsa apa cuy? Bang, gua beli. Ponsel, luler. What the? Rapunzel ya. Enter. Oke, gimana sobat-sobat, piringnya udah disiapin sob. Kasus kita hari ini adalah sebuah kasus penemuan tubuh seorang cewek gitu yang ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan sob. Ya, kali ini ada seorang remaja putri yang harus meregang nyawa gitu ya karena sebuah permasalahan yang sangat sepele gitu sob. Nah, kira-kira apa yang membuatnya kehilangan nyawa gitu kan, dan gimana kronologi lengkapnya ya kan? Kita langsung masuk kepada peristiwa dari negeri-negeri. Kriminal. Hukum dan rakyat putih. Seorang pekerja karet di kawasan wisata Pantai Ngliep, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, sob, tak sengaja melihat seorang cewek yang sedang minta tolong gitu. Kejadian itu terjadi pada tanggal 29 Desember 2017, sekitar jam setengah 12 siang gitu sob, ya siang. Tunggu, 2017 berarti sekarang 2024, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 tahun yang lalu cuk. Siang gitu. Nah, saat ditemuin sob, cewek ini udah berlumuran cairan merah ya akibat luka sejam. Si James ya. Tolong, Ya Allah, kamu kenapa, Fen? tolong saya, Pak. Kamu diem dulu di sini, Bapak manggil warga sama keluarga kamu. Ya, pekerja karet itu kebetulan kenal dengan cewek itu, sob, dan langsung lari menuju rumah keluarganya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Iswanto. Waalaikumsalam. Pak Iswanto cuy. Absen di sini siapa yang namanya Pak Iswanto? Komen. Ada apa, Pak? Kok gelisah gitu? Nah kok ini anjir, teken gua cuk. Mana tadi? Ya, di sini bareng jualan pulsa. Gimana tuh yang jualan permasalahannya? Tadi sampai mana cuy? Sekitar jam setengah. Ya, pekerja karet. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Kok gelisah gitu? Anu Pak, Vena sekarat. Hah? Maksudnya gimana, Pak? Udah ayo ikut saya, Vena sekarat di dekat loket pantai. Iya, mereka pun langsung menuju lokasi kejadian bersama beberapa warga gitu untuk melihat keadaan si Vena ya kan. Dan pas sampai lokasi sob, ayah si Vena ini langsung histeris ya kan. Nah, karena Vena benar-benar sudah hampir sekarat gitu. Cuman untungnya ya saat itu Vena masih bernafas dan masih bisa diajak komunikasi sob, masih bisa ngobrol gitu.
Nah, mereka pun segera membawa Vena ke puskesmas Dono Mulyo, kemudian dirujuk ke RSUD Kepanjen. Nah, namun sayang sob, nyawa Vena tidak bisa diselamatkan gitu. Dia mengalami luka cukup serius di bagian leher dan ada luka coblosan gitu ya di punggungnya gitu sob. Keluarga Vena pun langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian karena kemungkinan besar ya Vena merupakan korban penghilangan nyawa gitu. Nah, setelah mendapat laporan itu ya, polisi pun langsung membawa jasad Vena ke RSUD Syaiful Anwar untuk dilakukan autopsi ya. Dari hasil pemeriksaan gitu, Vena punya banyak luka akibat sejem ya. Lukanya itu ada di bagian Aduh, sumpah. Nah, setelah mendapat laporan itu ya, polisi pun langsung membawa jasad Vena ke RSUD Syaiful Anwar untuk dilakukan autopsi ya. Dari hasil pemeriksaan gitu, Vena punya banyak luka akibat sejem ya. Lukanya itu ada di bagian Vena ke RSUD Syaiful Anwar untuk dilakukan autopsi ya. Dari hasil pemeriksaan gitu, Vena punya banyak luka akibat sejem ya. Lukanya itu ada di bagian leher, perut, dan kedua tangannya juga sob. Oh ya, itu di punggung juga sob. Sehingga akibat luka tersebut Allah. Tarik bos. tersebut, Vena menghembuskan nafas terakhirnya karena kehabisan cairan merah. Dan dari hasil pemeriksaan itu ya, polisi memastikan bahwa Vena sob adalah korban dari percobaan tindak kriminal. Siapa nih pelakunya? Gue ter nih. Nah iya, di ter tuh polsek. Pak Santoso ini fix. Pak Santoso cuy. Plonter. Tembakan khusus dari Polsek Toso. Ntar lagi ada yang komen plonter ini. Oke, dilanjut ya sob ya. Tapi yang jadi pertanyaan gitu kan, siapa yang tega melakukan hal keji itu sob ya? Nah, karena katanya Vena ini dikenal sebagai anak yang baik gitu. Jadi, apakah motifnya adalah pembegalan alias murni tindak kriminal atau justru sob ada motif lainnya kan? Nah, untuk mengungkap hal tersebut, polisi pun mulai mengumpulkan informasi dari beberapa saksi serta sob mencari barang bukti yang mungkin masih ada di lokasi kejadian. Nah, siapakah pelakunya ya kan sob ya? Kepo ya. Kita masuk ke pengejaran pelaku sob. Oke, setelah menggali keterangan dengan ayah korban ya, ternyata sob, polisi menemukan info yang sangat berharga gitu. Jadi, tepat sebelum korban menghembuskan nafas terakhirnya ya, katanya sob, dia mengatakan identitas dari si pelaku ini. Nah, itu kan pas ditanya masih bisa ngomong ya si Vena ini, si korban ini sob. Nah, itu Vena ngomong pelakunya. Dan pelakunya itu rupanya adalah teman korban sendiri yang bernama Nadia sob. Cuman karena masih belum ada bukti kuat ya, polisi pun memanggil Nadia hanya sebagai saksi gitu sob ya. Nadia dipanggil cuman sebagai saksi. Nah, pada saat itu ya, Nadia hanya menjelaskan hubungan pertemanan antar dirinya dengan si korban, si Vena sob. Dia mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi dengan korban gitu. Ya, karena kebetulan pas kejadian itu, Lu senyum-senyum gua tapel lu lama-lama ya. Anjing ya emang orang. dia pergi ke warung untuk membeli sesuatu ya. Tapi pasti Nadia balik lagi sob ya, ternyata udah banyak warga dan si Vena ini sudah dibawa ke rumah sakit gitu kan. Tapi setelah dilakukan interogasi mendalam ya, akhirnya sob, Nadia mengakui bahwa dialah pelakunya ya. Nah, katanya dia nggak sengaja mengkill korban gara-gara korban mengancam dirinya gitu. Si Vena ngancem nih. Selain itu, dia juga merasa sakit hati sob karena korban sudah berkata yang tidak baik gitu. Cuman polisi tidak langsung mempercayai keterangan pelaku ya, karena dari hasil autopsi, jasad korban ini ngalamin luka sejem yang cukup mengerikan sob. Ya, apalagi banyak luka kayak seyeten gitu ya, yang artinya pelaku ini memang menikmati saat menganiaya korban ya kan. Nah, akhirnya sob, mereka pun meminta Nadia untuk menceritakan kronologi lengkap bagaimana sih kejadian itu terjadi ya kan. Dan beginilah sob ya, kronologi dari sudut pandang si pelaku atau si Nadia. Bukan Nadia mantan gue kan bang? Aduh, bukan kayaknya sob. Ini adalah lagu buat Nadia lo. Selamat tidur kekasih gelapku, Nadia. Semoga cepat kau lupakan aku, Nadia. Nadia jangan GR ya. Kita masuk ke kronologi sob.
arise. Kronologi kejadian. Nah, sebelum masuk ke kronologi Sob, ya kita coba jelaskan dulu latar belakang pelaku dan korbannya kan. Jadi, pelaku dan korban ini masih berusia 16 tahun. Dan saat itu masih duduk di bangku SMA ya. Nah, mereka memang sudah berteman cukup lama gitu. Karena kebetulan pelaku adalah penjual bedak online. Kenapa gak sekarang, Cuk? Batak merah. Sorry, gak, Cuk. Wajah, Cuk. Bedak di online. Gue pesen macan 3 unit. Bedak. Gue agak mau kalah sama Tausul. Gue pesen batak merah 3 unit. Bedak online maksudnya. Dan korban merupakan salah satu pelanggannya gitu. Ya, pada intinya sih si pelaku atau si Nadia ini ya jualan bedak, Sob. Oke, sekarang kita masuk ke kronologinya, Sob. Ya, jadi sehari sebelum kejadian atau tanggal 28 Desember 2017 gitu, korban sempet cekcok dengan pelaku gara-gara pesanan bedak ya. Korban ini sudah memesan bedak dan menyerahkan uang Rp110.000 ke pelaku gitu kan. Tapi kok lewat beberapa hari pesanannya korban ini nggak datang-datang gitu ya. Nah, dia kok nggak ngirim-ngirim bedaknya, Sob. Ya, mungkin ngebungkusnya lama gitu kan badak yang dikirim. Badak lagi ya nggak. Setelah cekcok cukup hebat ya kan, mereka pun ya akhirnya baikan lagi gitu Sob. Dan hal ini diketahui oleh Pak Iswanto atau ayah korban. Kemudian ya singkat cerita besoknya atau tanggal 29 Desember 2017 Sob, pelaku datang lagi ke rumah korban ya kan. Tapi kali ini dia mengajak korban pergi ke kafe yang ada di Pantai Ngliep gitu. Katanya untuk refreshing dan memperbaiki hubungan pertemanan mereka Sob. Nah, karena Pak Iswanto tahu bahwa korban dan pelaku ini sudah berteman baik lagi ya, dia pun mengizinkan anaknya gitu kan untuk pergi dengan pelaku Sob. Ngapunten Pak, aku ajak Vena pergi ke kafe ya. Loh, ngapain Bu? Biasa Pak, anak muda butuh refreshing, butuh healing. Kita juga mau perbaiki pertemanan kita. Kan kemarin habis ribut kita. Ya udah, awas hati-hati ya. Ji Pak. Nah, setelah itu mereka pun pergi menuju Pantai Ngliep. Tapi sebelum sampai ke loket masuk ya, tiba-tiba Sob, mereka berhenti di sebuah gubuk yang udah lama ditinggalkan gitu. Jadi ada macam gubuk agak reot gitu ya. Nah, berhenti mereka Sob. Nah, kalau dari keterangan si pelaku atau si Nadia Sob, waktu itu mereka berhenti itu karena pengen nyari markisa gitu, buah markisa ya. Karena katanya di sekitar itu ya emang banyak tanaman markisa liar gitu. Oleh karena itulah Sob, pelaku menyuruh korban membawa sajam untuk ngambil markisa. Nah, waktu itu Sob, tiba-tiba korban mengungkit kembali soal bedak yang dia beli gitu. Ya, bahkan kata pelaku ya, korban mengejek dan mencaci maki dirinya ya. Kurang lebih ya begini perkataannya gitu. Nan, kamu jual bedak niat gak sih? Udah bedaknya jelek, ada luarsa, datangnya telat lagi. Kok dibahas lagi sih? Kan aku udah minta maaf. Ya, gak bisa, kalau bedaknya kayak gini bisa rusak muka aku. Ya intinya sih waktu itu si korban atau si Vena mengejek bedak jualannya si pelaku ini, si Nadia. Nah, mereka pun akhirnya cekcok kembali ya kan, hingga akhirnya Vena atau si korban Sob menodongkan sejem yang dia bawa gitu. Karena takut terjadi apa-apa ya kan. Katanya pelaku ini awalnya tidak ingin melawan Sob. Cuman tiba-tiba korban mendorong pelaku hingga terjatuh dan mencekok leher pelaku. Nah, karena kondisi yang sudah cukup gawat ya, pelaku pun akhirnya melawan Sob. Nah, dia ngelawan gitu, dia menendang korban dengan kedua kakinya ya kan, dan korban pun terjungkal ke belakang. Blak Sob. Pelaku coba menjauh dari korban ya kan Sob, tapi korban tetap berusaha menyerangnya dengan melempar batu. Dirasa dalam kondisi bahaya banget ya kan. Si pelaku ini langsung mengambil sejemnya yang kebetulan jatuh ke tanah ya kan Sob. Dan katanya ya, waktu itu pelaku cuma menggertak korban dengan mengancamnya menggunakan sejem. Tapi korban tetap berusaha menyerangnya ya kan. Sehingga sejem yang dipegang oleh si Nadia si pelaku itu nggak sengaja nyabet leher dan tangan korban. Nah, seketika korban pun ambruk ya kan, dan pelaku langsung kabur menyelamatkan diri Sob. Kok gue curiga Bang? Iya, apakah seperti itu kejadian yang sebenarnya? Iya, jadi aus nih. Polsek Toso, aduh ada-ada aja ya. Menurut gue yang salah itu si korban atau si Vena, bukan si Nadia atau si pelaku. Kan mulai awal-awal kan tadi berhenti di mana gitu, tiba-tiba Vena menendang si pelaku atau si Nadia dan mencekek, dan si pelaku cuma ingin menendangnya sedikit dan jatuh, dan dia mengambil jemnya yang terjatuh di tanah untuk menggertaknya si Vena. Tapi Vena tetap ingin menyerangnya dan akhirnya Vena mati di tangan Nadia. Dan itu serangan Nadia barusan tadi itu tidak
disengaja. Berarti bukan salah Nadia tuh, cucu. Curiga aus. Keo. Ya, dalam kondisi yang sudah cukup parah ya, korban ini berusaha jalan buat nyari bantuannya kan sob. Dan untungnya seorang pekerja karet berhasil menemukannya ya kan sob, di awal diceritain tadi sob. Kemudian pekerja karet itu manggil keluarga korban dan segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Tapi ya sayangnya sob ya, nyawa si korban atau si Vena tidak bisa diselamatkan ya kan. Nah itulah kronologi menurut pelaku, menurut Nadia ke rumah sakit terdekat. Tapi ya sayangnya sob ya, nyawa si korban atau si Vena tidak bisa diselamatkan ya kan. Nah itulah kronologi menurut pelaku, menurut Nadia ya, ini belum yang sebenarnya gitu, tapi sudut pandang dari pelaku begitu sob. Nah kita masuk ke hasil penyelidikan dan juga motifnya. Nah, dari keterangan pelaku ini, polisi menemukan beberapa kejanggalan gitu sob ya. Karena dari hasil pemeriksaan ya, dari autopsi gitu, korban mengalami luka di leher sepanjang 15-20 cm ya. Luka sayetan di perut sepanjang 15 cm gitu, dan luka becok di punggung ya, kayak di ya begitu sob, paham ya? Di becok di punggung dan juga di tangan kanan ya kan. Terus punggung tangan kiri serta di sela-sela jari tangan kiri. Itu kok ceritanya singkat ya, kayak nggak banyak banget, tapi kok luka yang didapatkan oleh korban ini banyak. Jadi ada keterangan pelaku yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan gitu. Ya karena kalau dilihat dari kondisi korban ya, pelaku kemungkinan sengaja mengkill korban dengan menyiksa korban terlebih dahulu sob. Ya, soalnya kalau sekedar membela diri kan korban tidak mungkin ngalamin luka separah itu ya kan. Bahkan korban juga sempat mengatakan ke ayahnya kalau luka yang dia alami karena ulah si pelaku. Jadi ya kemungkinan besar gitu pelaku mengubah keterangannya agar hukumannya bisa diringankan sob. Karena nggak ada yang bisa bantah lagi ya kan, soalnya korban sudah meninggal dunia. Polisi pun akhirnya menyimpulkan bahwa pelaku memang berniat mengkill korban karena suatu alasan tertentu sob. Dan setelah mendalami keterangan pelaku ya, polisi meyakini bahwa motif pelaku adalah karena sakit hati sob. Ya, pelaku sakit hati karena barangnya diejek oleh korban gitu. Kemudian selain itu ya, pelaku juga mengatakan katanya sob, korban juga punya hutang ke pelaku yang belum dibayar. Jadi kata pelaku, si korban ini udah punya hutang tapi masih ngejek juga gitu. Dan ternyata ya motif pelaku juga berkaitan dengan asmara gitu. Jadi katanya ya, korban ini selingkuh dengan pacar pelaku. Vena selingkuh dengan pacarnya si Nadia gitu. Ya makanya pelaku punya rasa dendam yang berlapis-lapis gitu, hingga akhirnya sob tega menghabisi nyawa korban dengan sadis. Nah, perihal sejam yang katanya dibawa oleh korban itu ternyata setelah diselidiki ya, sejam itu sob bukan dibawa si korban, bukan ya, tapi dibawa si pelaku, si Nadia sob. Dan menurut pengakuan pelaku ya, sejam itu milik kakeknya yang gak sengaja terbawa di jok motor gitu. Ya makanya di motor yang mereka bawa itu ada sajam. Dan ternyata ya ada seorang saksi yang melihat pelaku setelah kejadian itu. Jadi saksi tersebut melihat pelaku membawa sejam sambil nyetir motor. Dan pas ditanya buat apa sejam itu ya kan, pelaku mengatakan bahwa dia habis ngambil markisa di dekat loket Pantai Liep. Cuman karena si saksi ini nggak ada kecurigaan sama sekali ya kan sob, akhirnya si saksi ini tidak mencari tahu lebih lanjut apa yang sebenarnya udah pelaku lakukan. Ya begitu sob ya, kita masuk ke hukuman. Setelah mencocokkan barang bukti yang hasil olah TKP dan juga keterangan beberapa saksi gitu ya, polisi akhirnya menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan terancam hukuman 12 tahun penjara sob. Tapi dalam sidang yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei tahun 2018, Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan pelaku dikenakan hukuman 14 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah dengan subsidi 3 bulan. Ya. Mengerikan. Mampus tuh. Ya, oke, dan begitulah kasus kita hari ini sob ya, pedang kita kali ini gara-gara bedak gitu bisa sampai begini ya kan sob. Masih remaja-remaja pula, 16 tahunan mereka ini. Tapi setelah dengar kronologinya sob, ini agak janggal gitu kan. Kok bisa orang mau ngambil markisa doang harus bawa sejam ya kan? Apakah nggak bisa pakai tangan doang, kan cuma markisa bukan kelapa gitu. Walaupun sejamnya katanya punya kakeknya yang gak sengaja ada di jok motor gitu kan. Tapi ya mencurigakan sekali ya si Nadia ini. Oke, silakan pendapat sobat-sobat atau asumsi sobat-sobat juga boleh ditulis di komentar. Gimana menurut sobat? Apakah keterangan si pelaku ini, si Nadia ini benar gitu ya? Tulis di komentar sob ya. Serta buat sobat-sobat juga yang mungkin mendapatkan hikmah atau pelajaran dari kasus ini, boleh tulis-tulis juga komentar kalian ya sob ya. Oke, buat sobat-sobat yang suka dengan konten kita silahkan subscribe sob ya. Jangan lupa share-share ke teman kalian juga ya, karena mungkin mereka juga suka dengan konten kita ya. Saya pamit dan kita tutup kasus yang satu ini. Selamat bobo penduduk. Yuk.
cuy. Oke guys, mungkin sampai sini dulu cuy. Kita jangan lupa subscribe dan jangan lupa kalian beli bandeng merah di Nadia ya cuy ya. Anjay. Oke udah yuk, jangan lupa subscribe.